ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama inisial dan itu ya, hentikan. Masyarakat luas, jangan percaya sama omongan mulut gedabrusnya Roy Suryo ya. Masyarakat luas, jangan percaya sama omongan mulut gedabrusnya Roy Suryo ya. Masyarakat luas, kita adalah meluruskan hoax, meluruskan penyesatan-penyesatan. Ini penyesatan. Ya. 26 pertanyaan ya, dengan jumlah halaman sekitar 22 lebih ya, dan saya juga menyampaikan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan pada laporan. Dan jadi demokrasi kebablasan itu tidak bisa mengkebiri demokrasi hukum, sehingga harus ada demokrasi hukum juga yang berjalan. Jadi kalau atas nama demokrasi tetapi kebablasan dan membuat gaduh, maka kita juga harus melihat demokrasi hukum saat ini. Ini clear banget ya, ini clear banget. Jadi LP itu ada pelapornya, tapi lucunya nggak ada terlapor. Sekali lagi ya, tidak ada nama terlapor. Jadi untuk para kuasa hukum yang kemarin sudah nyebut-nyebut nama inisial dan itu ya, hentikan tindakan seperti itu tidak bagus ya untuk masyarakat. Karena ternyata tidak ada terlapornya. Minum. Sebentar lagi luka dalam tubuhmu akan sembuh. Bandel. Daerah ini tak bisa dianggap main-main. Seluruh pendekar piring tanding berkumpul di sini. Aduh, gua ngomong rada kasar nanti nggak elok ya. Tadinya mau ngomong kok bodoh banget sih Roy Suryo ini. Bodoh apa? Memang nggak ngerti atau memang yang ngedabrus tadi untuk menutupi kepanikannya gitu ya? Apa kemudian hasil briefing dari pengacaranya juga pengacaranya nggak tahu antara pelaporan ada orang yang dilaporkan sama peristiwanya yang dilaporkan? Ini laporan ada LP tapi nggak ada siapa yang dilaporkan. Roy Suryo, mendingan lu balik lagi ke pengacaranya lu, konsultasi deh. Briefing sekarang aman. Kalau lu mau briefing di salah satu restoran di Menteng sekarang aman, udah aman. Jangan-jangan udah di sana nih sekarang. Masyarakat luas, jangan percaya sama omongan mulut gedabrusnya Roy Suryo ya. Sama omongan mulut gedabrusnya Roy Suryo ya. Masyarakat luas, kita adalah meluruskan hoax, meluruskan penyesatan-penyesatan. Ini penyesatan. Jadi LP atau laporan kepolisian itu ada dua objek. Satu yang dilaporkan. Suryo, dengerin nih ya, dengerin baik-baik ya. Jadi nggak tahu nih Roy Suryo ini pura-pura bego atau emang dengerin ya, dengerin semuanya ya, bosan juga sih gitu, biar nggak keblinger guys, biar apa kita tuh bisa menelaah satu berita mana yang benar mana yang salah. Jadi zaman sekarang nih ya kawan-kawan, antara yang hoax dan yang bener-bener gitu susah ngebedain zaman sekarang ini ya. Jadi antara musang dan domba itu, antara musang dan ayam itu susah dibedakan. Jadi ya hati-hati ya, mesti ditelaah benar-benar, ditarik benang merahnya supaya ya tidak kebablasan, supaya tidak sesat ya. Adalah peristiwanya. Kalau yang dilaporkan peristiwanya itu ya terjadi pencurian mobil atau kehilangan mobil, terjadi tindak pidana lain misalnya. Siapa yang dilaporkan? Nggak ada, belum tahu.
tahu. Terus siapa kira-kira yang dipanggil? Bisa jadi orang yang terindikasi dengan peristiwa ini dipanggil. Mula-mula dimintain klarifikasi. Mula-mula. Nanti dipanggil lagi sebagai saksi. Ya, meningkat itu. Kalau udah jadi saksi, ya biasanya naik ke penyidikan. Kalau penyidikan udah ganti baju itu nanti udah. Jadi ada dua ya. Coba kamu nanya Osinudin. Kan dia ahli hukum tuh. Satu terhadap objek perkaranya, kejadiannya. Yang satu lagi adalah orangnya atau pelakunya melaporkan orang. Ya ini yang kamu maksud. Di LP nggak ada kok pelaporan orang, saya nggak dilaporkan. Ya memang enggak. Jadi kalau kemarin pengacaranya Pak Jokowi nyebut inisial itu bohong semuanya. Bukan bohong. Biar kamunya persiapan. Itu tuh macam clue. Tahu nggak lu clue? Masih mending lu dikasih clue. Setidaknya ya lu rapat salah satu restoran di Menteng ya untuk berunding, untuk briefing. Setidak-tidaknya kamu persiapan. Karena tahu bakal dimintain klarifikasi. Itu hanya clue. Kan udah bilang kami melaporkan peristiwanya, bukan melaporkan orang. Apa peristiwanya? Ya pencemaran nama baik, tuduhan ijazah palsu, penyebaran ijazah palsu, diduga ada pelanggaran undang-undang ITE. Berapa tahun? Jadi 12 tahun. Nah, kalau yang dilaporkan peristiwanya ini siapa saja yang berkaitan dengan peristiwa ini bisa dipanggil. Makanya kan tiba-tiba YouTuber Sentana dipanggil kan? Bingung kan kalian? Nah, lu nggak nanya gua. Tiba-tiba Abraham Samad dipanggil kan? Padahal tidak dalam inisial yang disebutkan itu. Ya memang enggak. Ini nggak melaporkan orang, melaporkan peristiwanya. Cok. Mutiar. Bukan tidak mungkin, bukan hanya yang inisial tadi, yang di luar inisial bisa jadi juga dipanggilin. Siapa Gri? AR misalnya. Siapa lagi Gri? RH misalnya. Berkaitan dengan apa Gri? Kalau mereka dipanggil undang-undang ITE. Undang-undang ITE, dan ini bisa menyasar ke siapapun, ya. Jangan kalian pada macam-macam loh. Ya sekarang kalian bisa ketawa ketiwi, semangat berapi-api untuk menutupi kepanikannya. Boleh, masih ada kesempatan bebas. Nanti kan beda lagi kalau sudah pakai seragam oranye, kayak kerupuk kena air hujan. Apa Giri? Ya melepas. Bahkan nggak hanya melepas, isut. Gri, jorok lu. Kalau kisut kan hubungannya benda yang tidak kelihatan di dalam itu. Iya, lihatin aja, bisa kisut, bisa mengkerut kalian nanti. Sekarang ya bebas, masih cenganges, nggak apa-apa. Mumpung masih bebas ya. Makanya video ini nanti lain kali takutnya menghujat, atau bukan takutnya menghujat, siapa tahu nanti berbalik menghujat. Ini disimpan nih. Seberapa konsisten omongannya. Kan kita udah tahu ini siapa Roy Suryo. Karena nanti bakal meluas orang-orang yang dipanggil sama Polda Metro. Siapa tahu selain tadi nama yang saya sebut di depan, nanti bakal INB, siapa tahu dipanggil juga. Siapa Gri? INB? Coba cari siapa INB. Siapa tahu RG, dipanggil juga. Pertanyaannya, kenapa selama ribut ijazah palsu ini ya RG nggak keluar-keluar sama sekali? Karena dia tahu. Kemana RG sekarang? Sama sekali nggak keluar-keluar kan? Karena dia tahu, dia cerdas, lebih cerdas dari Rocky Suryo.
Tumben lo Gri ngakuin Rocky Gerung cerdas. Kali ini untuk urusan-urusan ini malah yang mau ikut-ikutan nyemplung lagi, saya ngelihatnya dari statementnya adalah Sukinur. Hai Sukinur, kamu kan baru menjalani 2/3 hukuman kan? Artinya ini bebas bersyarat kan? Udah, ikutan nyemplung lagi Sukinur. Katanya kamu kan bukan itu yang saya sebut lingkaran setan. Bukan itu. Kalau mereka mah ahli-ahli semua, mereka dokter semua kok. Saya salut, terus saya dukung. Saya bantu dengan doa dari rumah. Ayo, kalau berani turun lagi, keluar lagi, cepat. Kan kamu masih bebas bersyarat kan ini kan? Baru menjalani 2/3 kan? Ya, masuk Pak Eko. Nyemplung lagi lebih berat. Coba kalau berani, kalau lu punya nyali Sukinur, lu turun lu. Bela tuh, antek-antek kalian tuh. Ini kayak RH itu nanti kemungkinan dimintai nggak tahu. Kemungkinan kan saya bilang ini itu adalah laporan peristiwanya. Artinya apa? Banyak orang nanti yang bakal dimintain even itu klarifikasi, saksi atau whatever. Ya, bahkan meningkat menjadi tersangka. Tersangkanya bisa banyak. Banyak. Kan calon-calon YouTuber banyak yang jadi tersangka nanti itu. YouTuber Nusantara enggak lah, justru kita yang membela dan meluruskan hoax terus-terusan kok. Siapa yang menangkal hoax kalau bukan kita? Liar semuanya kalau kita nggak tangkal. Termasuk ini nih, pernyataannya Roy Suryo ini nih, ngedabrusnya minta ampun. Kalau nggak ditangkal, ya anggapan masyarakat kan bener aja. Hebat ya Roy Suryo ya. Oh bener juga ya. Kan anggapannya kan begitu. Padahal yang benernya faktanya ngedabrus, jualan kecap, jualan obat, persis kayak orang jualan obat. Oke ya, sampai di sini paham ya? Kita lanjut. Ngedabrus apa lagi dia? Kemudian yang paling penting lagi, saya juga mempertanyakan, ini kan ada pasal, ya di samping pasal 311, 310, 27 ayat A, ada juga pasal yang mau dimasukkan ke dalamnya ya, pasal yang diselundupkan. Saya nggak tahu menyelundupkan siapa, ya gitu. Itu pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kebetulan dulu saya ikut merancang Undang-Undang ITE bersama teman-teman yang lain. Bagus. Gri, bikin kaget aja Gri. Bagus. Dia yang merancang, sekarang dia juga yang melanggar, sekarang dia juga yang akan merasakan hukuman terhadap Undang-Undang ITE pasal 35. Bagus. Enak kan? Menggali lubang kubur sendiri. Artinya pada saat kamu jadi komisi 1 DPR RI waktu itu, yang konon katanya kamu juga yang merancang undang-undang ini, nah berarti waktu itu kamu gali kubur kamu sendiri sekarang. Nyemplung kamu ke liang lahat yang kamu gali sendiri kuburnya. Hah? 12 tahun lu. Enak kan? Di Tiongkok sana, sekitar 5 abad sebelum Masehi, ada cerita tentang seorang sarjana. Dia ngeremehin tukang kayu. Katanya, halah, kerja motong kayu sama nyambung papan mah gampang. Itu bukan kerjaan orang pinter. Tukang kayunya diam aja, namanya Luban. Tapi dia bukan tukang sembarangan. Dia kasih palu dan gergaji ke sarjana itu sambil bilang, nih, kalau kamu ngerasa pinter, coba bikin kursi 1 aja. Si sarjana coba bikin. Hasilnya, kursinya miring, goyang, gak bisa didudukin. Nah, itu dia bedanya. Orang yang pintar teori belum tentu bisa kerja beneran. Tapi yang bisa kerja seringkali terlalu rendah hati buat ngerasa paling pintar. Sekarang kita lompat dari Tiongkok kuno ke Indonesia zaman now. Sejak Jokowi jadi presiden, bahkan hingga sekarang muncul tuh suara-suara nyinyir. Tapi anehnya bukan dari rakyat kecil, justru dari orang-orang yang punya gelar panjang, akademisi, pengamat, dokter, profesor. Kita bisa lihat postingan mereka di Facebook, Twitter, dan podcast. Mereka manggil Jokowi Ndeso lah, Presiden Pelanga-Plongo lah, Rajanya Pencitraan lah. Bahkan ada yang kreatif banget, PKB, Presiden Kebalikan bicaranya. Padahal bukan karena dia korup, bukan karena nyakitin rakyat, tapi yaitu di mata mereka, presiden ideal tuh harus yang ganteng, intelek, gagah, dan ya dari keluarga bangsawan gitulah.
Jokowi cuma tukang mebel dari Solo, terlalu sederhana buat selera mereka. Coba deh kita jujur dikit. Apa mungkin sebenarnya rasa nggak suka itu muncul karena dalam hati mereka berpikir, lah kok dia sih yang jadi presiden? Pinter gue malah. Bukan rakyat yang salah pilih, tapi para intelektual itu yang belum siap ngerti pilihan rakyat. Terus muncul isu baru, ijazah palsu. Tuduhannya, fontnya salah, fotonya katanya bukan dia, terus kertasnya buram. Padahal UGM udah bilang itu asli, tapi tetap aja nggak diterima. Kenapa? Karena di kepala mereka Jokowi itu nggak pantas. Dan kalau menurut mereka nggak pantas, ya semua hal tentang dia bakal dicurigai. Ini udah bukan soal logika, ini soal luka batin. Kalau dia bisa jadi presiden, terus buat apa gue sekolah tinggi-tinggi? Nah, sekarang giliran Gibran, anaknya Jokowi, tiba-tiba naik jadi wakil presiden. Dipilih sama 96 juta orang. Tapi, kemarahan yang tadinya buat Jokowi, tiba-tiba pindah ke Gibran. Dia dimaki, anak nepotisme lah, produk MK yang direkayasa lah, gak punya pengalaman. Tapi lucunya, waktu anak-anak politisi lain masuk politik, semua anteng aja kok. Mbak Puan, anak Bu Mega, jadi ketua DPR. Mas Ahaye, anak Pak SBY, dapat partai, dapat kursi menteri. Lah Gibran, langsung dihajar. Bedanya apa? Ya karena Gibran anak Jokowi. Hal seperti ini sebenarnya sudah tergolong penyakit, pemirsa. Bukan COVID, tapi lebih menular. Namanya superioritas semu. Kata psikolog, orang yang ngerasa paling pinter, tapi nggak dikasih panggung, itu bisa frustasi. Dari situ muncul narsisme rapuh. Kelihatannya percaya diri, tapi gampang banget tersinggung kalau nggak dianggap. Inilah yang disebut narcissistic vulnerability. Kelihatan kuat, tapi rapuh. Lalu muncullah kritik yang kadang lebih mirip jeritan batin yang kecewa. Thomas Sowell dalam bukunya Intellectuals and Society pernah bilang, intelektual itu ngerasa punya wawasan superior, tapi karena mereka nggak pernah diminta tanggung jawab atas hasil ide mereka nggak sadar seberapa rusaknya dampak dari ide mereka sendiri. Inilah yang terjadi sekarang dengan isu ijazah palsu. Mereka bertindak seolah-olah ilmiah, namun mereka tak bertanggung jawab dengan publik yang resah dan terpengaruh dengan opini mereka. Sekarang, kita menanyakan hal yang sederhana. Kalau mereka lebih pintar, lebih paham hukum, lebih berwibawa, kenapa bukan mereka aja yang jadi presiden? Kenapa bukan Rocky Gerung? Kenapa bukan Ferry Amsari? Kenapa bukan Refli Harun? Mereka punya gelar, punya mikrofon, tapi tetap saja bukan mereka yang duduk di istana. Jawabannya, karena sejarah nggak tunduk sama ego. Dan takdir nggak bisa dinegosiasi. Jokowi yang deso, kurus, bajunya kadang kedodoran itu, dipilih 2 kali, bukan karena curang, tapi karena rakyat percaya. Tuhan itu punya takaran masing-masing, bro. Rocky Gerung, dengan kepintaran dan wawasannya yang luas, takarannya ngasih warna di dunia wacana. Ferry Amsari, takarannya bikin film di TV yang rame banget itu. Refli Harun, ahli tata negara, takarannya jadi YouTuber yang membahas Jokowi Gibran hampir tiap hari. Nah itu bagus, mendidik juga. Tapi ingat, yang lahir buat bicara belum tentu ditakdirkan buat memutuskan. Yang paling sering ngerasa benar belum tentu paling dipercaya rakyat. Pemirsa, Confucius pernah diuji sama petani tua. Petani itu bilang, kamu pinter ngomong, tapi bisa nggak kamu nanam padi pas musim kering? Kalau nggak bisa, ya kamu pinter buat dirimu sendiri. Dan Confucius nggak tersinggung. Dia cuma bilang, kebijaksanaan sejati itu tahu batas kemampuan diri. Itu nasihat paling jujur buat kaum intelek zaman sekarang. Pintar itu bagus, tapi tahu diri lebih penting. Belum dipercaya rakyat, ya jangan langsung merasa paling layak. Nggak bisa bangun kepercayaan, jangan malah nyiram kebencian. Ngerasa lebih hebat dari presiden, tanyain dulu, saya beneran berguna, atau cuma ngerasa pinter di kepala sendiri? Ilmu itu penting, tapi kalau dibungkus dengan dengki, ya cuma jadi seminar jalanan. Kebijaksanaan sejati bukan soal banyaknya buku yang lo baca, tapi soal sadar bahwa nggak semua orang harus jadi raja, cuma karena dia tahu cara mengeja. Pemirsa, kebencian terhadap Jokowi dijawab Tuhan dengan Gibran di istana. Kalau kebencian itu terus diwariskan, jangan-jangan suatu hari Jan Etes yang jadi presiden. Mari buka mata, buka hati, dan gunakan nalar. Saya Benny Inatullah, sampai jumpa.
Roy Suryo menduga ada upaya kriminalisasi terhadap kasus ijazah palsunya Joko Widodo ya, guys ya. Jadi Roy Suryo tidak mau disalahkan. Seharusnya yang paling bersalah itu yaitu orang yang pertama kali mengunggah ijazahnya Pak Jokowi. Begitu menurut Pak Roy Suryo ya. Jadi kalau seandainya nih ya, Roy Suryo punya cita-cita kalau suatu saat bisa bertemu dengan Pak Joko Widodo, Roy Suryo sangat ingin menanyakan, kenapa sih Pak ijazah ini dibiarkan berlarut-larut gitu? Apakah kemudian Pak Joko Widodo sengaja untuk membuat kisruh atau ingin mengadu domba anak bangsa seperti itu? Nah ya, dari alih-alih untuk memperbaiki segala kesalahan yang sudah terjadi, malah Roy Suryo mengatakan apakah kemudian Pak Joko Widodo dengan sengaja ya membiarkan soal ijazah ini jadi kisruh dan ada upaya adu dombaan. Jatuhnya di sini itu Pak Joko Widodo korban fitnah ya. Lalu kenapa kemudian Roy Suryo punya pikiran kalau Pak Joko Widodo sengaja untuk mengadu domba anak bangsa? Justru yang bertanyakan itu apa tujuan orang mempertanyakan ijazahnya Pak Joko Widodo? Dan menurut hukum ya ini tuh sifatnya cuma impersonal ya. Jadi nggak ada efeknya juga bernegara. Jadi siapa yang nuduh, buktiin dong. Jangan malah udah nuduh orang lain lagi. Itu not wise dan tidak dewasa. Dr. Tipa, Roy Suryo dan juga Rismond akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tepuk tangan. Aduh, pasti mereka sekarang itu udah gak sabar. Udah gak sabar ya kan? Pasti harap-harap cemas. Sama kayak anak-anak kalau misalnya mau pengumuman ranking 1, ranking 2, ranking 3 di sekolah. Aduh, dapat ranking gak aku ya? Dapat ranking gak aku ya? Kurasa sama persis apa yang dirasakan anak-anak mau ngambil rapot, ya kayak gitu juga dia leme orang ini. Aduh. Ya, selamat ya Dokter Tipa. Ya, jadi aku akan bacakan dulu beritanya ya. Jadi biar jangan hoax gitu loh ya. Ini dia dari Harian Warta Kota. Ya, kita baca dulu ya. Judulnya ini judul Datang dengan Cinta. Dr. Tipa ajak pendukungnya hadiri pemeriksaan ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Ya, apa katanya itu? Datang dengan cinta. Tipa ajak pendukungnya untuk hadiri pemeriksaan di Metro Jaya. Kena mental bos. Kenapa kau kena mental kau? Down kau? Down kau, kita lihat aja. Ada nggak berani datang ke apanya itu ke Polda Metro Jaya? Kalaupun ada, paling keluarga dekat. Tapi kalau contohnya cuma tim Hori katanya, biar aja lah, mati aja lah kau situ. Aduh, ya. Jadi besok hari Kamis kita akan melihat bagaimana kepolisian melakukan pemeriksaan. Ya, kita harapkan profesionalitas dari kepolisian ya Pak. Ingat ya Pak ya, yang kami sampaikan ya, bahwasanya Pak dalam menjalankan sebuah tugas Pak, Bapak harus ingat bahwa Bapak bekerja untuk rakyat, ya kan? Jadi ini Pak, semuanya ini meresahkan rakyat ini Pak. Jadi udah tau lah Bapak tindakan apa yang tepat sama orang ini. Ngajak-ngajak pendukung si Tipa. Alah, cengeng. Banyak kali gaya. Kalau kemarin paling ngotot, kami ini ada ilmuwan, kami ini saintifik.